Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para hadir, sahabat Iqra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan ngaji bersama, belajar bersama di Quran surat ke-7. Surat Al-A'raf ayatnya 141. Ya, kita untuk mempelajari supaya paham kata demi kata, kemudian kita artikan dan kita belajar merangkai. Ya, mungkin nanti dengan pendek-pendek saja dulu karena ini surat ayatnya, maksud saya ayatnya ini agak lumayan panjang-panjang. Perhatikan ya, mahrajul huruf panjang pendeknya. Tanda baca menurut ilmu tajwidnya sudah mulai diaplikasikan juga ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahnya bisiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id dan ketika. Wa id dan ketika Anjainakum. Anjainakum. Di situ nunnya ke jim itu bertemunya seperti an ya. Anjainakum. Anjainakum. Kami menyelamatkan kamu. Kami menyelamatkan kamu Min dari ali kaum Fir'auna Fir'aun yasumunakum mereka menimpakan kalian su'a seburuk-buruk al-azab asal katanya dari al-azabi azab yuqatiluna mereka membunuh abna'akum anak-anak laki-laki kalian wa yastahyuna dan mereka membiarkan hidup nisaakum ini sambil membedakan belajar memanjangkan ya yang 5 harokat dengan yang 1 harokat ya. Nisaakum wanita-wanitamu wafi dan pada zalikum zalnya besar zalikum yang demikian balaun cobaan min dari Rabbikum Tuhan kalian azim yang besar. Tadi azim itu bisa dilebihkan dari 1 harokat memanjangkannya
karena mau mewakafkan di akhir ayat. Paham ya? Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dipanjangkan sampai 5 atau lebih ya. Sekarang belajar untuk, tadi sudah diartikan belum? Azim yang besar ya. Sekarang belajar merangkai. Perhatikan, bukan wa'id qalqalah tapi wa'id ya, karena dal besar bukan qalqalah. Wa'id anjainakum, berdengung di sini ya, disamarkan. Anjainakum min ali fir'auna yasumunakum. Coba segitu. Wa'id anjainakum min ali fir'auna yasumunakum. Diulangi atau mulai lagi dari yasumunakum su'al adzabi yuqattiluna abna'akum. Segitu dulu coba. Yasumunakum su'al adzabi yuqattiluna abna'akum. Ulangi dari abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Coba. Saya membedakan ya satu harokat dengan yang 5 harokat ya, agak diayun ya. Wa fi dzalikum, berdengung dulu. Dzalikum, paham ya? Dzalikum bala'um, berdengung lagi ya. Bala'um mir rabbikum azim. Coba begitu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Mulai diperbaiki ya, seperti ini enak ya. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya ya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Ini kata Allah, mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu ya. Bayangkan, namun ayeuna, bayangkan kalau sekarang kita melahirkan anak yang laki-laki harus dibunuh, yang wanita dibiarkan. Nah, ini pada kasus pemerintahan dan kezaliman kekuasaan Fir'aun ya. Kita juga sekarang merasakan ya, kekuasaan dinasti ya. Orang yang belum pas jadi pemimpin dipaksain ya supaya jadi pemimpin gitu ya. Contohnya kan begitu. Ini kan menabrak. Nabi saja memperoleh tugas kerasulan setelah berusia 40 tahun. Nah, ini masalah suka dengan tidak suka, kita orang Islam ya harus merujuknya kepada Quran. Ini sedikit ya. Maka kita tidak boleh apatis dengan politik ya. Politik itu asyasa, adalah ajaran suci dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Islam itu sendiri. Nah, ini harus bersemangat, kita harus hidupilah hati kita itu di dalamnya ada semangat berpolitik yang menuju kepada arah kebaikan. Ya, ini kekuasaan itu ada kekuasaan yang seperti Fir'aun ya.
Itu dan akan berlanjut sampai akhir dari dunia ini atau sampai dikiamatkan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang selalu bersemangat dengan asyasah, dengan berpolitik yang sehat, yang baik menurut rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. 142. Ya, ini sedikit kajian ya, menjabarkan tentang tadi kekuasaan itu harus diimbangi oleh kebaikan-kebaikan. Ya. Karena kekuasaan lebih banyak setan yang menggoda di sana. Sehingga kalau kita mendengar dengan bahasa ada yang menjadi oposisi, itu jangan berpikir oposisi itu orang yang senang recoki pemerintah, senang ribet di pemerintah. Itu tidak, menjadi penyeimbang. Ketika penguasa sedang lalai, sedang zalim, mereka mengingatkan dengan menegur, dengan mengimbangi produk-produk hukum atau butir-butir undang-undang yang bisa mengimbangi kekuasaan yang akan zalim. Ya. Paham ya sampai sini ya? Siap ya, selalu bersemangat memperjuangkan politik yang menuju kepada arah kemaslahatan. Sekarang 142 ya. Wa wa'ad, di sini qalqalah ya. Wa wa'adna, coba. Wa wa'adna, dan kami telah menjanjikan. Dan kami telah menjanjikan Musa salasina. Sa itu seperti menggigit lidah kemudian ditarik ya. Salasina 30 lailatan malam wa atmamnaha dan kami menyempurnakan bi'ashrin dengan 10 fatamma maka sempurnakanlah. Maksudnya maka sempurnalah miqatu waktu yang ditentukan Rabbihi Tuhannya arba'ina 40 lailatan malam wa qala dan berkata Musa li akhihi kepada saudaranya Harun. Di situ apa bacaannya Bapak? Apa? Ikhlufni ya. Perhatikan, ikhlufni. Gantilah aku. Fi dalam kaumku. Wa auslih dan perbaikilah wala dan jangan tattabi' kamu mengikuti sabila jalan al-mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, mari perhatikan kita merangkai. Itu ada beberapa tanda baca ilmu tajwid ya. Pertamanya qalqalah. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqat. Coba segitu dulu. Wa'adna Musa salasina
fatamnaha bi'ash. Perhatikan di sini ya, bi'ashrin fatamma miqat. Coba. bi'ashrin fatamma miqat. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah. Coba. Rabbihi arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun. Li akhihi Harun lufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Coba begitu. Li akhihi Harun ni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Jadi 30 disempurnakan 10 malam lagi, berarti jadi tambahan sifatnya ya. Jadi menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Sekarang 143. Walamma itu kalau per kata mohon diperhatikan ya, di situ ada nun bertasid, berarti disamarkan dan didengungkan ya. Gunah yaitu walamma, coba. Walamma dan tatkala. Ja'a datang. Musa limiqatina pada waktu yang kami tentukan. Wa kallamahu dan berfirman kepadanya. Rabbuhu Tuhannya. Qala Musa berkata. Rabbi ya Tuhanku. Arini kepadaku. Angzur lihatlah. Ilaika engkau. Qala berfirman. Lan tidak akan. Taroni kamu melihat aku. Walakini tetapi unzur lihatlah ila kepada
al-jabali bukit fa ini maka jika istaqarra ia tetap maka nahu pada tempatnya fasaufa maka akan taroni kamu melihat aku falamma maka ketika tajalla menampakkan Rabbuhu Tuhannya lil jabali pada bukit ja'alahu menjadikannya dakkan hancur luluh wa kharra dan jatuh Musa sa'iqon pingsan falamma disamarkannya agak panjang falamma maka setelah afaqo dia sadar kembali qala dia berkata subhanaka maha suci engkau tubtu aku bertaubat ilaika kepada engkau wa ana dan aku awalu yang pertama al-mu'minin orang-orang yang beriman. Mari kita lihat cara merangkainya begini. Lihat ya, dari perkataannya sudah ada tanda baca, tajwidnya, panjang pendeknya, perhatikan. Walamma ja'a Musa limiqatina. Coba. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini. Itu 5 harokat ya. Anzur berdengung, anzur ilaika qala lan tarani. Coba segitu. Ulangi dulu. 1, 2, 3. Limiqatina wa kallamahu buhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa inis taqarra makanah. Coba. Ni walakin inzur ilal jabali fa inis taqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa khar. Ulangi.
ja'alahu dakkan wa harra Musa sa'iqa. Coba. Jabali ja'alahu dakkan. Sebentar, di sini hu-nya itu panjang ya. Ja'alahu dakkan wa harra Musa. Coba. Sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Perhatikan, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Ini sebenarnya ayat ini memperingatkan kepada kita cara atau sudut pandang terhadap ranah iman jangan pengen dibuktikan. Coba mana Tuhan kayak apa gitu loh. Ini apa ya? Menurut bahasa Jawa padahal Gusti Allah itu sudah memberikan statement, aku itu adalah zat yang maha agung, yang maha tinggi dan bersemayam di aras. Setingkat Nabi Musa saja ujug-ujug ya, tiba-tiba pengen tahu, cobalah tampakkan wajahmu yang asli gitu ya, tentang Tuhan, tentang Allah gitu ya. Tapi begitu menampakkan keagungannya saja, gunung itu hancur luluh sehingga kaget dan membuat Nabi Musa itu pingsan. Itu setingkat Nabi Musa. Ada orang setingkat kita, cobalah orang pengen supaya tambah iman, pengen tahulah tampaknya Gusti Allah. Nanti kita jangan nyombong begitu ya. Karena ini ayat sudah memberikan peringatan. Hal seperti itu harus dilihatnya dengan mata iman ya. Sekarang yang gampang saja. Tahu yang namanya kentut, Mas Anwar? Tahu nggak yang namanya kentut? Pernah lihat nggak yang namanya kentut kayak apa? Tapi ketika kentut itu nyelentang, kamu merasakan nggak? Nah, itu yang ringan untuk menjawab tentang Tuhan. Dengan hal-hal yang kecil itu kita bukan membandingkan dengan kentut ya. Kentut saja yang sifatnya sepele itu harus diyakini ya, apalagi dengan kemahakuasaan Allah. Nah, ini kelihatannya aku membandingkannya dengan yang sepele, bukan. Ini untuk mengingatkan orang yang kadang-kadang sulit untuk beriman kepada Allah, yang sampaian ngentut pernah ya gitu, pernah gitu ya. Tahu nggak yang namanya kentut kayak apa gitu ya? Orang eruh gitu, nggak eruh gitu ya kata orang Jawa. Tapi kamu harus yakin, begitu itu keluar, maka baunya aja diyakini adanya, padahal nggak kelihatan. Nah, itu kalau kita menjawab orang-orang yang sukar untuk beriman. Pengurusan kentut bekono wis harus beriman, apalagi Gusti Allah gitu ya. Ini bukan membanding dengan yang buruk, tetapi ini kebangetan lah kalau kita tuh hatinya kok sulit untuk menerima nilai-nilai kebenaran tentang keimanan ya, tentang ranah yang namanya ainul yakin ya. Keyakinan bisa dilihat oleh mata, misalnya bisa lihat gunung, bisa lihat yang lain.
Tapi ada juga yang ilmal yakin, keyakinan yang dengan ilmu. Ya, oh iya, kita harus iman kepada Allah karena ilmu kita harus menjamah. Ya, rukun iman. Tidak lihat bentuk wujudnya Tuhan, tapi kita harus iman. Ya, kita harus tunduk dan patuh dengan aturan-aturannya. Itu harus seperti itu. Ya. Hari 144 ya. Allah berfirman. Ya Musa. Itu tanda 5 harokat ya. Wahai Musa. Inni. Sesungguhnya aku. Istofaituka. Aku memilih kamu. Ala atas. An-nasi. Manusia. Birisalati. Dengan risalahku. Bikalami. Oh ya, ada wanya ya. Wabika. Kapnya pendek. Wabikala ya. Wabikalami gitu. Dan permintaanku. Fahud. Maka ambillah. Apa yang ataituka telah aku berikan kepadamu. Wakun. Dan jadilah kamu. Mina. Dari asyakirin. Orang-orang yang bersyukur. Mari kita belajar merangkainya ya. Ulangi. Qala ya Musa innis tafaituka 'alan nas. Segitu dulu aja. Ayo stop dulu. Innis langsung ke shod. Berarti dari alan nas ya. Alan nasi birisalati wabika lami fahud ma ataituka wa kum minasyakirin. Perhatikan ya, tanda baca yang sudah kena aturan ilmu tajwid. Ainnya mulai dari ain ya. Ainnya sengau ya. Alan nasi ya. Birisalati, panjangnya 3 tempat ya. Birisalati 3 tempat. Wabikala ya, wabikalami tempatnya 2 bukan di kaf ya. Wabikalami, perhatikan. Fahud ma 5 harokat. Ataituka wakum, berdengung dulu di situ ya. Wakum minash ya, langsung ke sin besar. Minasyakirin. Coba dirangkai dari anas ya, alanas ya.
sibiri salatiwi fahud ma'atai tukawakum minas syakirin. Ya, begitu ya. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih atau melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku, kata Allah, dan firman-firmanku, ini kata Allah. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Sekarang 145. Wa katabna dan telah kami tuliskan lahu untuknya, maksudnya ini Musa ya, di dalam al-alwahi batu tulis min dari kulli segala syai'in sesuatu mau'izatan pelajaran wa tafsila tapi asal katanya wa tafsilan dan penjelasan likulli bagi segala syai'in sesuatu fahudna salah itu ya, sering nyoba ya, makanya ini untuk checking yang lagi pada ngantuk ya, salah itu ya. Fahudha maka berpeganglah kepadanya biquwatin dengan teguh wa'mur dan suruhlah qaumaka kaummu ya'khudu mereka berpegang bi'ahsaniha dengan sebaik-baiknya saurikum akan aku perlihatkan kepadamu daro negeri al-fasiqin orang-orang yang fasik. Nah, kita mulai belajar merangkai. Perhatikan. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'im mau'idhah mau'izah zod ya, mau'izatan wa tafsilan likulli syai'in fahudha biquwwati wa murqaumaka ya'khudhu bi ahsaniha tafsilan likulli syai'in fahudha biquwwatin wa murqaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Tanda jim, kita langsung ke saurikum daral fasiqin. Saurikum
fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh. Lauh-lauh itu adalah kumpulan-kumpulan atau Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, ya, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Demikian dulu ya, nanti kita lanjut ya, bacaan-bacaan sholat. Sudah pada hafal belum? Nah, sekarang fokus ya kepada bacaan-bacaan sholat. Mau diperhatikan. Sekarang mulai dengan doa iftitah. Ayo berniat yang teguh, yang semangat. Kita mohon kepada Allah supaya kita mudah untuk menghafal. Karena bacaan-bacaan sholat tentunya harus merujuk kepada solu kama ra'aitumu usolli, ya. Sholatlah kalian seperti sholatku, kata Kanjeng Nabi. Nah, kita mari belajar sholat sepertinya Kanjeng Nabi, ya. Tentunya bila ada yang berbeda dari kalangan kita, insya Allah yang berbeda itu juga ada dasar hukumnya. Namun yang kita pelajari sekarang ini adalah kebanyakan periwayatnya Siti Aisyah, istrinya Nabi. Jadi kita kalau mempelajari bacaan Nabi pada saat sholat yang meriwayatkan istri yang tahu siang malamnya suaminya sebagai Nabi, kita harus lebih yakin dan lebih percaya diri, ya, supaya kita lebih sholatlah kalian seperti sholatku, kata Kanjeng Nabi. Insya Allah kita harus percaya diri itu, ya. Jangan bimbang, jangan ragu. Sehingga di antara kita juga masih ada yang ragu. Kemarin waktu checking di awal kita menghafal bacaan sholat, ya Om, coba dibaca. Berarti kan tidak dibaca ya, banyak yang tidak hafal. Kemana selama ini berarti? Berarti secara tidak langsung ada kemungkinan ragu dengan kebenaran ini, ya, dengan kebenaran bacaan-bacaan sholat ini. Atau ada kemungkinan yang kedua, apa kira-kira Om? Malas untuk menghafal kembali bacaan sesuai dengan bacaan Nabi. Nah, malas di sini adalah sesuatu untuk naik kelas, harusnya kita semangat. Maka tetap kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa cepat menghafal dan cepat bisa mengamalkan. Setuju nggak? Setuju ya? Bismillah ya. Doa iftitah ya, mulai. Doa iftitah mulai. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barod. Sekarang tasbih ruku. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tasbih itidal ya. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai begini. Sami Allahu liman hamidah. Kelihatannya bagus, tapi huliman, nun mati ketemu dengan ha dibaca idhar. Tidak boleh Sami Allahu liman hamidah. Ada yang salah di situ ya. Berarti yang betul jelas Sami Allahu liman hamidah, ya. Rabbana walakal hamdu ham, ya. Coba. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tasbih sujud. Subhanakallahumma
Subhanallah. Rabbana wa bihamdika Rabbana wa bihamdika. Allahumma gfirli. Allahumma ighfirli. Sekarang duduk di antara dua sujud, namanya bacaan iftiros ya. Allahumma gfirli. Allahumma ighfirli. Warhamni. Warhamni. Wajburni. Wajburni. Wahdini. Wahdini. Warzuqni. Warzuqni. Berarti 5 ya. Sekarang bacaan tasyahudnya. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu wa thayyibat. Wassalawatu wa thayyibat. Bukan wa thayyibah, wa thayyibat. Wa thayyibat. Wa thayyibat. Wa thayyibat. Bukan wa thayyibah tapi wa thayyibat ya. Assalamu alayka Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Assalamu alayna Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. innaka Hamidum Majid. Doa tasawuf awal ya. Allahumma inni Allahumma inni zalamtu nafsi zalamtu nafsi zulman katsira zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba wa la yaghfiru dzunuba illa anta illa anta faghfirli faghfirli maghfiratan min indika maghfiratan min indika warhamni warhamni innaka antal ghafurur rahim. innaka antal ghafurur rahim. Tasawuf akhir. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika a'udzubika min azabi jahannam min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sambung dengan surat Al-Baqarah surat ke-284 285 ya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu
bihillah wa in duma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir wallahu ala kulli syai'in qadir. Perhatikan, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perhatikan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba. Rabbana la tu'akhidna in nasina Begini ya, ulangi. Perhatikan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Begitu coba. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Coba.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Nah, sekarang perhatikan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Coba. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Perhatikan artinya ya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, maksudnya dirahasiakan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu ya bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki pula. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman ya. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah maksudnya ya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi iman itu harus sejajar, harus seimbang dan selaras dengan keimanan kita kepada satu, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, sekaligus kepada hari akhirat dan qada dan qadarnya Allah. Ini keterangan ayat ini ya. Jadi bukan saya iman kepada Allah saja, tapi yang lain kitab saya enggak iman, rasul enggak iman. Nyatanya ada rasul yang setelah Nabi Muhammad, Ghulam Ahmad misalnya, itu Ahmadiyah. Berarti kita cacat, batal Islamnya ya. Atau yang penting saya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah. Kepada kiamat pun aku yakin, kepada qada dan qadar aku yakin, tapi aku yakin kepada reinkarnasi, kepada tahayul, bid'ah dan khurafat, syirik dan sebagainya. Berarti kita juga cacat, rusak keimanan kita. Ini maka ayat yang 3 ini 284, 285, 286 ini ayat yang ketika dibaca itu langsung didengar oleh Allah dan diberi pahala langsung oleh Allah ya. Jadi tidak melalui, artinya hisabnya cepat ya. Makanya ini salah satu dari ayat-ayat yang diistimewakan ya. Jadi Bapak di sini memotivasi, maka hafalkanlah dan seringlah dibaca ketika kita sedang dalam kondisi sedang longgar, sedang sempit, sedang dalam kondisi yang enak atau tidak enak, bacalah ya. Karena ini adalah banyak mengandung kalimat-kalimat tentang ketauhidan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada yang 6 perkara ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul Allah, kepada hari akhir dan qada dan qadar ya.
Rukun iman ya. Nah, kemudian yang terakhir ini artinya begini. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah itu akan menguji orang-orang itu sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita merasa tidak sanggup, aslinya kita tuh sanggup. Ya, maka jangan sering berkeluh kesah. Maka perbanyaklah bersyukur dan jadikanlah kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan menjauhi dari kufur nikmat. Ya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya. Ya. Jadi kebaikan itu akan menolong dirinya sendiri. Ya, yang dikerjakannya apa saja nanti pahalanya akan melimpah kepada orang yang mengerjakannya. Dan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Kan kepengen itu kan doa kan begitu yang bagus ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ini kalimat-kalimat taubat. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini sungguh luar biasa, sekaligus menjadi doa yang bagus. Ya, demikian pengajian atau ngaji bersama malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam menyampaikan, di dalam bertutur kata. Saya manusia pribadi, manusia yang banyak kekurangan, ya, manusia yang banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.